Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elam Ferdian Prasetya dari jurusan Sistem Komputer Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemrograman berorientasi objek. Langsung saja ya kita ke materinya. Apa itu pemrograman berorientasi objek? Pemrograman berorientasi objek atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan Object-Oriented Programming adalah sebuah paradigma dalam pemrograman yang menyelesaikan masalah program dengan menyediakan objek-objek yang terdiri dari beberapa atribut dan metode yang saling berkaitan dan disusun ke dalam satu kelompok atau yang disebut dengan kelas. Nantinya objek-objek tersebut akan saling berinteraksi untuk menyelesaikan masalah program yang rumit. Selanjutnya, karakteristik pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, enkapsulasi atau pembungkusan merupakan pelindung program dan data yang sedang diolah. Enkapsulasi mendefinisikan perilaku dan melindungi program dan data agar tidak diakses sembarangan oleh orang lain. Yang kedua, inherentansi, yaitu objek-objek yang ada di sekitar kita adalah objek-objek yang saling terhubung secara hierarki. Contohnya, lingkaran dan bujur sangkar adalah turunan dari bentuk dua dimensi, dan bentuk dua dimensi adalah turunan dari gambar. Lingkaran dan bujur sangkar mewarisi sifat-sifat dari bentuk dua dimensi, juga mewarisi sifat-sifat dari objek gambar. Lingkaran dan bujur sangkar dapat dikatakan sebagai subkelas dari bentuk dua dimensi, sedangkan bentuk tiga dimensi adalah superkelas dari bola dan piramida. Selanjutnya, istilah-istilah dalam pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, kelas, yaitu cetakan dari objek. Sebuah kelas berisi kode-kode yang menjelaskan bagaimana sebuah objek akan berperilaku dan berinteraksi satu sama lain. Kelas dalam pemrograman diartikan seperti sebuah cetakan atau template. Yang kedua, properti, merupakan variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah kelas, tetapi tidak berada di dalam fungsi atau metode dari suatu kelas. Ketiga, metode, yaitu fungsi yang ada di dalam kelas. Metode dapat diakses dengan tiga jenis user atau modifier. Dalam pemrograman objek, metode dapat menyimpan state dalam variabel dan mengimplementasikan behaviornya menggunakan metode. Yang keempat, objek. Dalam dunia pemrograman, objek diartikan sebagai bagian dari sebuah program, di mana di dalamnya dihubungkan beberapa variabel dan metode yang saling berkaitan satu sama lain. Kelima, overloading, yaitu pemisalan dalam sebuah kelas. Contoh, kelas mobil terdapat metode info, dan kelas truk juga terdapat metode yang sama. Inilah yang disebut dengan overloading. Jika sebuah mobil memanggil metode info, maka yang dikerjakan adalah metode info yang berada di dalam kelas mobil. Tapi, jika sebuah truk memanggil metode info, maka ada dua pilihan, yaitu metode info di kelas mobil dan metode info di dalam kelas truk. Dan yang dikerjakan adalah metode info di kelas truk. Selanjutnya, pemisahan objek dalam pemrograman berorientasi objek. Objek-objek dalam dunia nyata memiliki dua karakteristik, yaitu status dan perilaku. Contoh, sepeda mempunyai status jumlah pedal, gear, dan ban. Sedangkan perilakunya ialah mengerem, mempercepat, dan ubah gear. Nah, dalam pemrograman OOP ada dua karakteristik, yaitu variabel dan metode. Variabel diumpamakan sebagai status, sedangkan metode sebagai perilaku. Selanjutnya, contoh bahasa pemrograman yang mendukung OOP.
Beberapa bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan dengan metode pemrograman berorientasi objek yaitu 1. PHP 2. Java 3. Python 4. Ruby 5. C++ 6. Delphi 7. Net 8. Perl. Selanjutnya, keunggulan pemrograman berorientasi objek. Ada beberapa keunggulan yang bisa kita dapatkan saat menggunakan metode OOP ini. Di antaranya, Improved Software Development Productivity. Sistem program dapat dimodifikasi tanpa melibatkan banyak modul, di mana hanya objek saja yang terlibat. Selain itu, sistem program dapat dikembangkan sampai skala paling kompleks. Yang kedua, Improved Software Maintainability. Bagian dari software dapat dengan mudah di-maintain jika ada perubahan meskipun dalam skala yang cukup besar. Ketiga, Faster Development. Metode ini didukung oleh banyak library objek, sehingga mempercepat penyelesaian program dan juga project berikutnya. Keempat, Lower Cost of Development. Faster Development tentu akan mengurangi biaya pengembangan pembuatan program. Kelima, Higher Quality Software. Faster Development pun akan memberikan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk proses verifikasi software. Selanjutnya, kelemahan pemrograman berorientasi objek. Tentu saja, setiap metode punya keunggulan dan kelemahan. Adapun kelemahan dari OOP yaitu yang pertama, untuk beberapa programmer butuh waktu untuk terbiasa dengan OOP. 2. Ukuran program yang dibuat dengan metode ini cukup besar. Ketiga, runtime program lebih lambat. Yang keempat, tidak semua masalah program bisa diselesaikan dengan OOP. Selesai. Demikian sedikit definisi dan pemahaman yang mampu saya berikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.